Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita boleh kembali berjumpa di dalam renungan saat teduh hari ini, Selasa 7 Desember 2021. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu dan haus. Allah Bapa, kami rindu lebih lagi untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Penuhi kami dengan pengertian dan hikmat Tuhan, sehingga kami dapat melakukan seluruh firman yang kami dengarkan. Firman Tuhan yang memerdekakan dan membaharui pikiran kami menjadi selaras dengan kebenaran-Mu. Hati kami menjadi tanah yang subur saat firman Tuhan ditaburkan. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, judul renungan firman Tuhan hari ini adalah najis atau kudus. Nas firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Injil Matius 15 ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dari ayat 10 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati orang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Orang Farisi dan ahli Taurat mempersalahkan perilaku murid-murid Yesus yang tidak membasuh tangan sebelum makan. Menurut tradisi orang Yahudi, tidak membasuh tangan sebelum makan adalah suatu kenajisan. Secara tidak langsung mereka sesungguhnya sedang menyindir Yesus yang tidak mengajarkan kepada murid-murid apa yang menjadi tradisi nenek moyang mereka, khususnya tentang kekudusan. Mengapa Yesus membiarkan mereka berbuat demikian? Yesus menjawab dengan mengingatkan mereka tentang perintah Allah yang tertulis di dalam Taurat Musa perihal hidup dalam kekudusan. Jelas bahwa hidup kudus adalah perintah Allah.
Kekudusan ditimbang dasarnya bukan karena melakukan perintah yang dibuat oleh manusia, melainkan karena memegang dan melakukan ketetapan Allah. Allah menguduskan manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, bagaimana umat Allah sudah seharusnya mereka hidup dalam kekudusan dengan melakukan perintah dan kehendak Allah, bukan perintah manusia. Yesus kemudian menjadikan peristiwa ini sebagai pengajaran yang penting bagi murid-murid termasuk kita. Tuhan Yesus sedang menegaskan bahwa yang menajiskan seseorang bukanlah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, melainkan hidup berlawanan dengan perintah dan ketetapan Allah yang Maha Kudus. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, bukan jenis atau mutu makanan kita, bukan juga keadaan tangan kita yang menodai jiwa dengan kekotoran atau kenajisan moral. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minum. Roma 14 ayat 17. Bukan itu yang menajiskan orang, yang karenanya orang berbuat dosa kepada Allah dan menjadi najis baginya, serta tidak layak bersekutu dengannya. Nah, apa yang kita makan, jika kita tidak memakannya dengan serakah atau berlebihan, tidak menajiskan kita. Sebab bagi orang suci semuanya suci. Orang-orang Farisi menganggap bahwa kenajisan-kenajisan ritual bisa ditimbulkan dengan makanan-makanan ini atau makanan itu, lebih jauh daripada yang dimaksudkan dalam hukum Taurat itu sendiri, dan membebaninya dengan tambahan-tambahan yang mereka buat sendiri dan yang ditentang oleh juru selamat kita. Dengan demikian ia bermaksud membuka jalan untuk membatalkan aturan-aturan seremonial yang berkaitan dengan masalah ini. Ia sekarang mulai mengajar para pengikutnya untuk tidak menyebut apapun najis atau tidak tahir. Dan seandainya Petrus masih ingat perkataan ini ketika ia diperintah untuk menyembelih dan memakan pelbagai binatang yang ada di hadapannya, ia tidak akan berkata, "Tidak Tuhan." Seperti yang tertulis di dalam Para Rasul 10 ayat 13 sampai 15 dan 28. Melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Kita menjadi najis bukan karena makanan yang kita makan dengan tangan yang tidak dibasuh, melainkan karena perkataan yang kita ucapkan dari hati yang tidak kudus. Dengan demikian, mulutlah yang membawa kita ke dalam dosa. Pengkhotbah 5 ayat 5. Kristus dalam perkataan sebelumnya sangat menekankan perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Dan hal itu dimaksudkan untuk menegur dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang mencelanya. Di sini perkataannya itu dimaksudkan untuk menegur dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang mencela dan mengencam mulut-mulutnya, bukan mulut-mulut yang berbuat diri mereka najis dengan apa yang mereka makan, melainkan orang-orang Farisi lah yang membuat diri mereka najis dengan kebencian dan kecaman yang mereka ucapkan terhadap murid-murid. Perhatikanlah mereka yang mempersalahkan orang lain karena melanggar perintah-perintah manusia, seringkali justru mendatangkan kesalahan yang lebih besar bagi ke atas diri mereka sendiri, karena mereka justru telah melanggar hukum Allah dengan menghakimi orang lain secara gegabah.
orang-orang yang mengancam orang lain sebagai najis, mereka ini justru menajiskan diri mereka sendiri. Bagaimana dengan kita? Di satu sisi, kita seringkali memuji dan memuliakan Allah dengan mulut dan tangan kita. Namun di sisi lain, kita seringkali berbuat dosa melalui hati dan hidup kita. Sebagai manusia, kita mengaku berdosa dan sangat bergantung pada firman Allah. Ia memanggil kita di dalam kasih karunia-Nya untuk menjadi umat yang kudus, umat yang setia melakukan perintah dan ketetapannya. Tujuannya bukanlah untuk menjadi orang yang kudus, tetapi karena kita sudah dikuduskan oleh Allah. Mari kita hidup di dalam kekudusan yang dianugerahkan Allah kepada kita dengan taat dan setia. Mari kita memilih untuk melaksanakan firman Tuhan yang intinya cinta kasih dan menuangkan berkat kepada orang lain. Demikianlah renungan firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.